Pemuda itu tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Semua yang dia inginkan bisa terwujud satu persatu. Namun, ketika dia ingin menunjukkan kekasihnya hanya menatapnya dengan wajah tidak suka. Dia mengatakan bahwa dia telah bersamanya selama 18 tahun, dan belum pernah membeli tas yang layak. Saat pemuda itu memintanya untuk menunggu sebentar, dia berbohong dan mengatakan ingin berbelanja dengan teman-temannya dan meninggalkan tempat itu dengan kacau. Namun dia tidak tahu bahwa dia akan menyesal seumur hidup. AI sebuah tas selfie. Dia segera mengambil tas itu, berniat memberi kejutan kepada pacarnya. Namun, dia melihat pacarnya bergandeng tangan dengan seorang pria tua. Kedekatan mereka tidak terlihat seperti hubungan biasa. Mendengar pertanyaan marah dari pemuda itu, pacarnya juga tidak berniat untuk menyembunyikan apapun. Dia dengan wajah penuh rasa jijik mengajak pemuda itu putus. Kemudian segera beralih ke pria tua untuk mencari pelukan. Melihat kedua orang ini sangat tidak tahu malu. Pemuda itu tidak menunjukkan belas kasihan dan mengeluarkan kata-kata pedas. Kata-kata ini membuat pria itu merasa sangat kehilangan muka. Lalu dia menendang titik acupunturnya, membuatnya langsung kehilangan semua tenaga untuk melawan. Setelah melemparkan sekumpulan uang, dia pun menyelesaikan masalah ini. Sementara mereka sibuk mengambil uang, teman masa kecilnya tiba-tiba datang. Dia melihat dia terbaring di lantai tidak sadarkan diri. Gadis itu segera melakukan CPR pada pria muda itu. Mendengar pacarnya terus-menerus mencaci pria muda itu, gadis itu akhirnya memahami apa yang terjadi. Jadi dia keluar untuk membela pria muda itu. Tapi orang lain malah tidak mengakuinya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya selalu menjaga kesucian. Ini membuat pemuda itu langsung menunjukkan ekspresi sinis. Kemudian dia memerintahkan sistem AI dalam pikirannya untuk mengirimkan catatan pengeluaran operasi pacarnya dengan tepat ke ponselnya. Bukti yang sangat kuat ini membuatnya tidak bisa membantah. Tapi pemuda itu masih merasa tidak puas. Jadi dia kembali memberi perintah kepada sistem AI, mengambil jam tangan mahal senilai jutaan dari orang lain ke dalam saku sendiri. Lalu dengan sembarangan memberikannya kepada sahabat masa kecilnya. Tapi orang-orang mengira jam ini adalah tiruan. Mereka semua mengejek pemuda itu. Hanya seorang miskin, berdreaming besar di sini. Dan saat itu, seorang kakek tiba-tiba masuk ke kerumunan. Dia mengamati dengan saksama jam tangan pemuda itu, dan menemukan bahwa itu adalah barang langka yang hanya ada 10 di dunia. Tuan Wu, Anda tidak salah lihat, kan? Apakah Anda meragukan keahlian saya? Tidak, tidak, tidak. Teman-teman, saya pastikan. Ini adalah jam asli. Nona, harus dijaga baik-baik ya, saudara. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu yang miskin ini bagaimana mungkin bisa membeli jam tangan asli? Apakah aku bisa membelinya? Apa ada yang lucu? Baiklah. Kamu beli jam tangan asli tanpa memberitahu saya. Meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup ini. Maka saya berterima kasih kepada Anda karena telah membuatku menyadari wajah sebenarnya kamu. Kalau tidak begitu, saya benar-benar tidak ingat memberikan jam ini padanya. Ada apa? Menyesal? Apa yang harus saya sesali? Ada Kang Chang di sini. Jam seperti ini. Kalau kita mau beli, kita bisa beli berapapun. Benar kan, Brother Chang? Bisakah juga membelikan saya satu? Tuan Liao. Wanita muda ini. Mengapa dia memiliki jam tangan emas terbaik? Mungkinkah dia mencurinya? Ya. Saudara. Jangan bayangkan orang lain seburuk dirimu. Baiklah. Aku lihat kau yang mencuri itu. Changge, laporkan. Laporkan. Polisi. Aku tidak peduli. Tapi syaratnya adalah jika kau kalah bertaruh. Jadi kau harus berlutut. Changge. Cukup? Masih merasa tidak cukup? Memalukan sekali. Anak muda. Kamu berhasil membuatku marah. Pria tua. Kamu juga berhasil membuatku mengingatmu. Jangan lupa. Kamu yang selalu menargetkan aku. Untukmu. Kau yang seperti ini, apa kau pantas untuk diperhatikan? Lihat tidak. Mobil mahal yang tak terhitung. Bisakah kau membelinya? Hanya sebuah jam tangan murahan. Di rumahku ada banyak. Tidak perlu membicarakan identitas Tuan Liao. Saya hanya seorang karyawan. Untuk keluarga Liao. Dan bahkan mereka memiliki jam tangan emas di rumah. Apa ada yang perlu dibanggakan? Itu saja. Jika kamu punya kemampuan, kamu juga bisa membawa mobil keluar. Tunjukkan kepada kami. Baiklah kalian. Satu persatu. Tidak melihat peti mati tidak menangis. Hari ini aku akan membuka mata kalian. Sistem AI sebuah mobil sport mewah. Identifikasi. Dalam AI, karena mobil sport termasuk barang besar, diperlukan 3 menit. Silakan tuan rumah bersabar. Changge, cepat lihat. Dia mulai berhayal lagi. Sistem, setelah 3 menit, mobil akan muncul di mana? Silakan tuan rumah tidak perlu khawatir. 3 menit kemudian, mobil sport akan otomatis mengemudikan diri ke dekat tuan rumah.
Bagus, bagus. Mengemudi otomatis. Apa? Bukankah ini untuk membuka mata kita? Di mana mobilnya? Apa terburu-buru? Jangan terburu-buru. Tunggu 3 menit. Jangan bermimpi, kau ini brengsek. Meskipun kau tunggu setahun, kau tetap saja penganggur yang tidak punya mobil. Jie Qiong. Nanti aku akan datang dengan mobil mewah. Boleh aku ajak kamu jalan-jalan? Xiao Ge, kamu benar-benar punya mobil? Tentu saja. Aku tidak hanya punya mobil, tapi juga mobil mewah. Aku sampai tertawa. Mobil mewah, ya? Anak laki-laki. Apakah kamu tahu apa itu mobil mewah? Apa itu? Bukankah hanya sebuah mobil mewah saja? Mobil mewah, itu adalah mobil dengan nilai yang sangat tinggi. Baru bisa disebut mobil mewah. Kamu pantas mendapatkannya? Kamu bisa punya mobil. Mengapa aku tidak boleh punya? Baiklah, baiklah. Aku hanya menantimu untuk melihat jenis mobil mewah apa yang bisa kamu tampilkan. Bro Chang, jangan tunggu dia. Dia pasti tidak punya. Menurutku meskipun ada, diperkirakan hanya meminjam dari beberapa teman miskin itu. Bersama-sama. Kuo Yashih. Kamu bilang kamu seorang wanita yang pernah aku mainkan. Apa kamu masih punya muka untuk teriak di sini? Aku benar-benar punya muka. Di sini kau berteriak padaku. Aku katakan padamu. Aku sekarang bukanlah diriku yang dulu. Sekarang aku adalah orangnya Changge. Apapun ada. Tidak seperti kalian. Sekumpulan orang desa yang bodoh. Kau layak bicara denganku? Layak. Setidaknya orang kampung yang kau sebutkan bodoh adalah orang yang menciptakan dengan tangannya sendiri. Tidak seperti seseorang yang hidup dari menjual diri. Kamu. Kacang bilang aku. Anak muda. Kamu berulang kali menghina wanitaku. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Konsekuensi? Konsekuensi apa? Di dunia ini, ada orang yang tidak bisa kamu lawan. Apa yang kamu katakan tidak salah. Memang banyak. Tapi tidak termasuk kamu. Sepertinya hari ini, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Menyelesaikannya. Aku takut mobilku datang. Menakut-nakuti sehingga kamu tidak bisa jalan. Bocah. Hanya dengan sebuah mobil ingin menakut-nakuti orang. Kamu benar-benar mengira punya mobil mewah. Aku benar-benar ingin melihat temanmu yang bisa mengendarai mobil mewah apa yang datang. Teman. Kapan saya bilang? Saya minta teman saya untuk mengemudikan. Kalau begitu, kamu yang mengemudikan. Tunjukkan kepada kami. Saya akan mengemudikan sendiri. Itu kan sangat memalukan. Bocah, kamu mempermainkanku. Kamu sama sekali tidak punya mobil. Aku punya mobil. Hanya saja mobilku adalah mobil yang bisa mengemudi sendiri. Di mana? Aku sudah bilang. 1 menit. Nak. Saya bilang sebelum kamu pamer lagi. Sebaiknya selidiki situasinya dengan baik. Mengemudi otomatis. Juga bisa parkir otomatis. Kamu tidak benar-benar berpikir akan ada mobil yang datang dari jauh. Dengan sendirinya, kan? Saudaraku. Saya hanya bisa mengatakan Anda tidak berpengalaman. Saya tidak berpengalaman. Mobil yang pernah saya tumpangi lebih banyak daripada yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda. Ya. Tapi seperti fitur penghindaran rintangan otomatis ini, ditambah dengan sistem navigasi, ya, mobil remote control sederhana saja, mereka bisa membuatnya. Apakah teknologi tidak bisa melakukan yang lebih baik? Kau tahu berapa biaya pembuatan mobil seperti ini? Harganya? Bukan masalah bagi saya. Bagi saya, mobil itu hanya alat transportasi. Cheng Xiao, jangan sok pamer. Mobilmu di mana? Sudah datang. Wow, Xiao Ge. Mobilmu cantik sekali. Bagaimana mungkin dia punya mobil sport? Dia benar-benar punya mobil sport. Sepertinya ada 7-8 juta ya. Bagaimana dengan sistemnya? Kau mainkan aku. Tuan, tunggu sebentar. Mobil mewah Anda segera akan mengemudi otomatis ke sini. Kira-kira seberapa hebat sih? Aku sudah bilang kan? Kamu, pelakor. Bagaimana mungkin ada mobil sport? Bukankah sudah bilang mobilnya sudah sampai?
Jangan-jangan kamu bahkan lupa, seperti apa mobilmu sendiri. Bocah, seharusnya sudah saatnya mengakhiri drama ini. Akhiri. Tunggu mobil saya datang. Saatnya untuk mengakhiri ini. Datang. Tuan rumah, lihat ini. Saya pergi. Bagaimana mungkin ini? Tidak, tidak mungkin. Lihat mobil ini. Mustahil. Ini mobilmu. Tentu saja. Putri kerajaanku, silakan naik ke mobil. Kak Chen ini. Suamiku, apa yang terjadi? Itu bintang masa depan. Apa itu bintang masa depan? Yaitu sebuah mobil balap yang bernilai miliaran. Sebenarnya orang seperti apa yang mau menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli mobil seperti ini? Lalu, sekarang bagaimana? Tidak mungkin, Changge. Ini pasti dia sewa. Mobil balap senilai ratusan juta. Kau sewa untuk kulihat ya? Hei, bantu aku cari satu. Lamborghini Aventador. Rasanya benar-benar keren. Jam tangan emas dan mobil balap. Sistem. Ini barang yang muncul tiba-tiba. Aset tak dikenal nih. Mobil-mobil mewah bernilai ratusan juta. Cukup untuk menembakku 10 kali. Tuannya tolong tenang. Apa yang keluar dari Ai akan hilang pada pukul 12 malam. Kalau begitu saja. Salah. Apa kalau hilang? Jam emas yang kuberikan kepada Jikyong bukan berarti hilang juga. Tuan dapat menyimpan satu hasil Ai setiap minggu. Sistem akan membantu Tuan dalam mendapatkan sumber legal. Bisakah kau menyimpannya untukku? Disimpan. Cukup disimpan. Kalau tidak, dengan kepribadian Lee Jae-kyong, dia pasti sudah menangis. Karena sudah tidak ada beban. Apa yang bisa dilakukan untuk merasa senang? Tumpukan sistem. Berikan saya AI1. Wanita cantik 36D. Perintah salah. Sistem tidak bisa AI makhluk hidup. Aduh. Apa gunanya kamu? Apakah akan membatalkan sistem pengikatan? Ya sudahlah. Jadi berikan saya AI sebuah pesawat tempur. Perintah salah. Sistem sementara tidak bisa AI. Melebihi ukuran. Objek 20 meter kubik. Bukan kamu yang membatasi ini. Mengapa begitu banyak? Lalu apalagi yang dibatasi? Tuan rumah harus mencari jalan sendiri. Apa yang kau katakan? Dia tidak memiliki mobil. Lalu apa asal mobil Lamborghini yang dia kendarai sebelumnya? Mobil itu dari mana? Teruskan penyelidikanmu. Periksa rumahnya. Bangun. Terima kasih Pak Chang. Masih itu anak miskin. Kamu bilang bagaimana menanganinya? Pak Chang. Kalau menurut saya, dia tidak dekat dengan Nona Lee Jae-kwon, bukannya. Dengan kekuatan Anda bisa mulai dengan Lee Jae-kyong. Mereka itu klinik kecil. Biarkan mereka berhutang. Kemudian Anda ambil Lee Jae-kyong. Biarkan anak itu Cheng Xiao menyesal. Ide bagus. Jadi urusan ini akan kau yang tangani. Jie Kyong Jie. Jiu Duyuan Ya Pingning. Xiao Ge. Ada apa ini? Xiao Cheng. Kenapa kau datang? Wajahmu ini, Unsueli. Apa yang sebenarnya terjadi? Mediasi keributan medis. Apa itu? Kau tidak perlu campur tangan. Ini urusan keluargaku, bukan Chai Kyong. Kau adalah sahabat baikku.
Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan? Kamu tahu, kan? Xiao Ge. Li Shu, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku. Ada anggota keluarga yang datang. Orang tua di rumah sudah meninggal. Itu karena menggunakan obat kami. Yang menyebabkan itu. Tanpa berkata dua kata, mereka menghancurkan klinik. Dan juga meminta kami membayar biaya medis. Jika tidak, mereka akan menggugat klinik. Anda kira memerlukan berapa banyak uang? Tidak perlu. Xiao Cheng, ini adalah urusan keluargaku. Kamu datang sendirian ke kota provinsi untuk bekerja. Juga tidak mudah. Berapa banyak uang yang bisa kamu miliki sendiri? Jaga dirimu baik-baik. Paman Li, jika ada yang kamu butuhkan dariku. Kacang. Saya sudah kembali. Urusan sudah beres. Tentu saja. Kacang, keluarga yang Anda cari ini, benar-benar luar biasa. Awalnya mereka tidak setuju. Begitu mendengar, kita akan memberi mereka 3 juta. Tebak apa yang terjadi? Pasien itu langsung melompat dari tempat tidur. Dan setuju. Ini juga tidak sulit untuk dibayangkan. Keluarga mereka memang sudah kesulitan. Di rumah sakit saya dirawat. Hanya bisa bertahan sebentar. Tidak bisa bertahan beberapa hari. Akhirnya akan bangkrut. Setelah mendengar ini, ada kompensasi 3 juta. Itu bisa dimengerti. Hanya saja terlalu iri. Sahabat SMA saya dapat dipilih oleh Brother Chang. Brother Chang, bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tenang saja. Sahabatmu itu, asalkan dia tidur di ranjangku. Rumah yang kamu inginkan. Saya belikan kamu. Benarkah, Chang Ge? Tahu saja kamu paling baik kepadaku. Nanti ya jika aku kenal. Adik perempuan yang cantik. Aku perkenalkan semuanya kepada Chang Ge. Pintar. Apa? Kamu telah menggadaikan klinik ini? Iya, bagaimana ini? Paman Li, apakah kamu terjebak dalam pinjaman ilegal? Aku justru berharap mereka adalah pinjaman ilegal. Nanti bisa dibawa ke pengadilan. Aku bahkan tidak perlu mengembalikan uangnya. Mereka adalah perusahaan yang sah. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Saya bukan tidak mau. Percayakan apa yang Anda katakan. Tapi ada satu masalah dengan kunci tawa. Klinik Anda ini sama sekali tidak bernilai 3 juta. Mungkin mereka melihat potensi di tempat kami. Paman Li, apakah saya bisa melihat kontrak pinjaman Anda ini? Apakah ini nyaman untuk dilihat? Coba lihat ini. Ada masalah di sini. Di atas ini adalah perjanjian tanggung jawab bersama. Artinya adalah, jika tidak dapat melunasi tepat waktu, Anda dan Jie Qiong akan bertanggung jawab secara bersama-sama. Untuk ini, apa yang harus kita lakukan? Xiao Ge, jangan khawatir. Saya akan mencoba berpikir. Xiao Cheng, ya, kamu harus memikirkan cara. Aku sudah tua, tidak ada apa-apanya. Ayah, tapi Jie Qiong masih muda. Dia tidak boleh menderita bersamaku. Tenang saja, masalah ini akan aku bantu selesaikan, oke? Xiao Ge, kau benar-benar punya cara? Tenang saja. Apakah Li Bin ada? Itu saya. Saya adalah Li Bin, kemarin 3 juta. Bukankah kau yang meminjamnya dari perusahaan kita? Anda buta matanya. Ini adalah manajer pinjaman dari Miaobi. Halo, manajer Dui. Kemarin saya meminjam uang di Miaobi, sejumlah uang. Tapi uang ini bukan untuk bulan depan. Apakah baru mulai? Aku tahu kamu mulai membayar bulan depan. Tapi, aku harus waspada agar kamu tidak kabur. Yaitu, jika kamu membawa uang bos kita dan kabur, kami harus mencarimu kemana? Silakan tenang. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Di sini saja. Fokus untuk mencari uang dan membayar utang. Sikapnya bagus. Ayo. Manajer, ini Anda. Bagaimana aku tahu? Kamu hanya berpura-pura. Apa yang terjadi jika kamu kabur saat aku pergi? Manajer tidak akan begitu. Kamu bilang tidak akan, jadi tidak akan. Aku katakan padamu, mulai hari ini, aku akan mengawasi keluarga kalian, sampai utangnya dilunasi.
Dwi Xiao Cheng. Paman tidak berharap bisa kembali hidup-hidup. Ayah, Paman hanya meminta satu hal. Bawa Jie Qiong pergi. Selama Jie Qiong baik-baik saja, mereka bisa melakukan apapun padaku. Aku. Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku tidak akan pergi. Kita bisa mencari uang untuk membayar hutang kita. Bukankah begitu? Anak perempuan. Apakah kau belum melihatnya? Beberapa pria besar itu duduk di depan pintu. Siapa lagi yang berani masuk ke klinik kita? Mereka datang untukmu. Aku. Tidak salah. Kamu ingin? Jaminan pinjaman. Semua adalah aset tetap. Dia mengambil jaminan berupa sumber daya manusia. Bukankah dia sangat berniat? Tapi aku bukanlah tenaga kerja senior. Mengapa dia menargetkanku? Gadisku yang bodoh. Kamu mau? Mereka ingin menggunakan praktik gelap terhadapmu. Bagaimana dengan Xiao Ge? Taatlah. Ikuti Cheng Xiao dan tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Jangan pernah kembali lagi. Ayah, bagaimana denganmu? Aku hanya tulang tua. Tidak ada apa-apa. Sistem A1500, 10 juta uang tunai. Pengenalan AI berhasil. 5 juta uang tunai. Sudah ditempatkan di bagasi host. Tenang saja, Pak Li. Saya akan mengurus ini. Akan saya urus. Saya akan bicara dengannya. Om, tadi saya dengar Anda berbicara dengan mertua saya, bahwa dia berhutang 3 juta pada Anda. Benar. Apa yang mau Anda lakukan? Maksud saya. Jangan. Saya tidak ada maksud lain. Baru saja menerima pembayaran proyek. Saya ingin menggunakan uang ini untuk membayar utang mertuaku. Kamu cukup mengerti, ya? Berapa banyak yang kamu siapkan untuk mertuamu? Melunasi utang. Kamu berutang berapa banyak? Bersihkan akun. Anak muda, ini adalah 3 juta. Kamu bisa langsung ambil. Hanya melakukan sedikit bisnis saja, tapi kedepannya tetap harus bergantung pada kakak. Tolong jaga baik-baik. Baiklah, pergi ambil uangnya. Permintaan Bos G adalah membuat mereka gagal berbisnis. Jika bocah itu melunasi hutangnya, apa yang kita lakukan? Hari ini aku akan tunjukkan kepadamu. Kakak. Selamat datang. 3 juta ada di sini, selamat datang. Silakan lihat. Uang tidak ada masalah. Namun, 3 juta ini adalah pokok. Bunga masih 1 juta. Tidak masalah. Uang ada di mobil saya. Saya akan segera ambil untukmu. Selamat datang. Saudara, selamat datang. Totalnya 2 juta. 1 juta. Itu adalah bunga kita. Sedangkan 1 juta lainnya, selamat datang. Selamat datang. Itu untuk upah kerja keras teman-teman. Selamat datang. Tumpukan gula. Anak laki-laki benar-benar paham. Jadi kita terima saja ya. Selamat datang di Cewel Come. Kamu lihat, kita sudah membayar semua utang kita. Apakah kita harus diberi bukti pembayaran? Atau semacamnya? Baiklah. Selamat datang di Welcome. Ambil 300 juta. Baiklah, bisa kan? Bagus. Kalau begitu, saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Sistem AI, perangkat pemantauan. Pengenalan AI berhasil. Xiao Ge, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Lebih dari 2 juta. Aku harus mendapatkannya kembali. Tidak bisa memberikannya begitu saja. Kembali. 1.000. Pergi. Kalian jangan terburu-buru ya. Aku ingin mendengar apa yang mereka bicarakan dulu. Kakak, bos memang menyuruh kita mengacau bisnis mereka. Bukan hanya untuk mengambil uang. Akan membawa uang ini ke bank untuk disimpan. Kembali dan bilang bahwa itu semua uang palsu yang disita oleh bank. Kembali dan cari mereka. Bukankah itu selesai? Kakak luar biasa. Mereka ingin mencuri uang kita. Kenapa mereka begini? Jangan terburu-buru. Kalian simpan kwitansi ini baik-baik. Saya keluar sebentar untuk urusan. Segera kembali. Kakak laki-laki. Bagaimana cara berjalan?
Naiklah ke mobil, aku akan mengantarmu ke bank. Tidak apa-apa, kita punya mobil. Lihat otakku ini. Kamu naik mobil saja. Aku akan mengantarmu ke bank. Dengan begitu, baiklah untuk memeriksa apakah uang itu asli atau palsu. Jika uang itu palsu, Bapak ini tulis kwitansi. Bukan malah sulit untuk melaporkannya? Adik muda ini berpikir dengan sangat teliti. Naiklah ke mobil. Baiklah. Ada telepon masuk. Tunggu sebentar, Kak. Halo, Kak Xiao. Sekarang ada sekelompok penagih hutang lagi. Kata mereka tidak tahu. Orang-orang yang baru datang itu. Bahkan tidak mengenali kwitansi. Baik, aku mengerti. Ada apa, adik kecil? Ada urusan di rumah nih. Tidak usah khawatir, pergi saja. Meskipun uangnya palsu. Saudara besar ini senang. Ayo. Jangan pukul lagi. Apa yang kau lakukan? Jangan pukul. Lepaskan, ayah. Pali, Anda baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Mau apa? Ada apa tidak bisa bicara dengan baik? Kembalikan uang. Kamu mau uang, kan? Aku punya. Iya, ada. Ambil saja. Uangku. Uangku ada di brankas. Dan rumahku. Agak jauh dari sini. Akan memakan beberapa jam untuk pulang pergi. Saya akan membawa uangnya ke sini sebelum pukul 7. Oke? Oke. Saya akan beritahu Anda. Jika kamu berani menyentuh Paman Li saya lagi, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Baiklah, baiklah. Paman Li, tunggu saya di sini. Jie Qiong, kita pergi. Saya akan menunggu kamu kembali di sini. Bagaimana kamu bisa dengan mudah memberi mereka uang? Mereka jelas-jelas tidak akan mengakui kesalahan. Tenang saja, saya sudah punya rencana. Alasan saya bilang, harus kembali jam 7, adalah untuk menunggu ban tutup. Saat itu, mereka akan menyimpan uang ini di perusahaan. Pada saat itu, kamu pikir, uangku akan mudah didapat? Apa yang mau kamu lakukan? Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku sudah membantumu. Bagaimana kamu berterima kasih padaku? Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Bagaimana kalau aku menawarkan diri? Kamu bercanda ya? Kenapa kamu? Jadi kita berangkat sekarang? Sistem. AI, sebuah jubah tak terlihat. Pengenalan. AI berhasil. Kamu datang buat apa? Aku ingin pergi bersamamu. Kalau begitu tetap dekat denganku. Xiao Ge, kita tidak akan ketahuan, kan? Tenang saja, tidak ada yang bisa melihat kita. Kunci ini terlihat sangat canggih. Kalau kita tidak bisa membukanya, bagaimana? Ada aku. Tunggu sebentar. Sistem. Kunci pembuka segala gembok AI. Pengenalan AI berhasil. Ini apa? Kunci pembuka segala gembok. Sangat hebat. Ditemukan. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Saya ingin melihat profil orang lain. Waktunya tidak mencukupi. Ayo kita pergi. Luo Fei, meminjam uang 200.000 untuk mengurus kematian keluarga. Zheng Qian, anaknya sakit, utang 10.000. Mereka memanfaatkan kekerabatan kita semua. Menjerumuskan begitu banyak orang. Kita tidak bisa mengurus semuanya. Waktunya penting. Baiklah. Liao Qichang. Begini saja. Kamu bawa semua dokumen ini pergi. Seumur hidupku, aku tidak pernah berpikir akan mengurusi begitu banyak urusan tidak penting. Oh ya, kamu sudah menyalakan api belum? Aku kan tidak merokok. Dari mana ada api? Ya sudahlah.
Di database AI API. Pengidentifikasian AI berhasil. Ayo ayo ayo, cepat pergi. Ada apa ini? Di tengah malam begini. Ada kebakarannya. Apa yang terjadi pada Changge? Data semuanya hilang. Tidak ada cadangan. Ngapain saya butuh kamu? Kamu bilang dua teman SMA kamu adalah orang biasa. Iya, mereka memang orang biasa. Baru saja bersiap untuk menemui dua orang itu. Orang biasa yang disebut melaksanakan rencana. Cheng Xiao dengan mudah mengeluarkan 10 juta. Kemudian perusahaan saya terbakar. Semua uang tunai saya dan data klien saya hilang. Kau bilang pada saya mereka adalah orang biasa. Tiba-tiba saya kehilangan 2 miliar. 2 miliar tahukah kamu berapa nilainya? Saya menjualmu. Hidupmu tidak akan cukup untuk membayar. Ini, yang sebelumnya Anda tanda tangan dengan Kemone Finance. Kontrak itu, saya bawa pulang untuk Anda. Bagaimana Anda bisa? Begini caranya. Ini rahasia antara saya dan dia. Betul. Ya. Selain itu, uang di kotak ini, saya sudah berhasil ambil kembali. Silakan Anda simpan. Saya tidak bisa menerima uang ini. Ini adalah uang Anda. Lebih baik Anda simpan saja. Anggap saja ini investasi saya untuk klinik. Saya juga berharap klinik kita dapat menjadi besar dan kuat. Xiao Cheng sudah berkembang. Tepatnya adalah peralatan medis besar. Lelang telah diadakan. Mengapa kalian berdua tidak pergi melihatnya? Baiklah. Oke. Tidak masalah. Kamu tidak tahu. Itu karena sebelumnya. Masalah dengan orang-orang yang mengganggu rumah sakit, klinik keluarga kami. Banyak pasien yang datang berkurang. Tapi kita hanya punya klinik kecil. Tidak bisa membeli peralatan medis besar. Tidak perlu, kan? Seharusnya, klinik kita. Tapi saya dengar, baru-baru ini ada sebuah perusahaan teknologi yang mengembangkan perangkat deteksi besar yang dikategorikan sebagai alat kelas 1. Anda bilang bahwa lelang kali ini akan ada alat ini? Apakah informasi ini akurat? Saya sudah meminta banyak orang untuk mencari tahu, baru mendapatkan informasi ini. Apakah itu alat yang dibicarakan Pali? Bisa jadi. Namun, alat tersebut memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi, membutuhkan banyak waktu untuk persiapan. Bisa keluar sudah bagus. Aku akan menangani semuanya. Meskipun tidak terjual di lelang, aku juga akan mencari cara untuk mendapatkan satu untukmu. Itu terlalu merepotkan untukmu. Anak muda, berprestasi dan muda. Paman Li, Anda terlalu memuji. Kamu itu jubah tersembunyi dan alat pembuka kunci. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku mendesainnya dengan AI. Tidak mungkin dari Star Exchange. AI apa yang begitu canggih? Tidak akan kuberitahu. Jangan makan lagi. Gak malu apa? Banyak makanan, malu. Ini dikeluarkan. Bukankah untuk agar kita makan? Boleh makan. Tapi lihatlah, siapa yang akan seperti dirimu? Seperti hantu lapar yang lahir. Ini siapa ya? Hari ini apa hari ya? Sial. Cheng Xiao. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Dalam hal kelas atau tingkat. Kau sekarang keluar dari sini. Aku masih bisa mempertimbangkan. Untuk tidak memperbesar masalah ini. Kita berhak untuk datang ke sini. Li Jieqiong. Kau juga berani mempertanyakan aku? Kau tidak lebih dari sampah yang aku buang. Hanya seorang badut. Kuo Yazhi. Apakah kamu merasa sudah dekat dengan seorang lelaki tua? Sangat beruntung ya. Changge, lihat dia. Kamu ngomong apa sih? Kalau tidak percaya, aku akan mengusirmu. Itu seseorang yang masuk diam-diam. Pengganggu yang hanya ingin makan dan minum gratis. Apakah kamu memiliki undangan? Undangan. Siapa yang tidak punya? Maka keluarkanlah. Agar kita semua bisa melihatnya.
Kamu ini barang apa sih? Kamu bilang ambil, ya sudah ambil saja. Saya lihat kamu tidak punya. Tidak bisa mengeluarkannya, kan? Kacang, di sini jelas-jelas adalah tempat yang cukup mewah. Bagaimana kamu bisa masuk? Orang brengsek seperti ini. Bocah, kamu yang cari mati. Jangan salahkan aku. Keamanan. Ada orang yang menyusup ke acara untuk membuat keributan. Tuan Liao, ada situasi apa? Bagaimana kalian melakukan pekerjaan tanpa undangan? Kamu juga membiarkannya masuk? Tuan Liao, setiap orang yang masuk ke acara kami periksa. Keamanan, undangan tamu. Bahkan jika dia adalah kenalan, juga harus menunjukkan undangan. Baru bisa masuk. Lalu bagaimana dengan dia? OA tidak memiliki undangan, tapi masih bisa masuk dan bersantai. Tuan ini, silakan tunjukkan undangan Anda. Tunggu sebentar. Bukankah kamu sudah mengatakan sebelumnya bahwa siapapun yang masuk telah diperiksa? Tuan Liao mencurigai kamu karena tidak memiliki undangan. Tolong jangan menyusahkan orang kecil seperti saya. Saya tidak menyusahkanmu. Jadi apakah pemahamanku benar? Selama saya mencurigai orang lain tidak memiliki undangan, saya bisa meminta mereka untuk menunjukkan, ya? Ini. Saya mengerti. Sekarang saya mencurigai. Dia tidak diundang. Tolong tunjukkan apa yang kau miliki. Beraninya kau memeriksa milikku. Kau siapa sih? Tunjukkan. Oke. Tidak melihat peti mati, tidak menangis, ya kan? Hari ini biarkan kamu membuka mata. Silakan saja. Keduanya tidak ada masalah dengan undangan. Silakan terus nikmati makanan. Semoga kalian berdua mendapatkan barang yang diinginkan. Cheng Xiao, kamu sakit ya? Kamu punya undangan. Kenapa tidak keluarkan lebih awal? Apakah saya punya undangan? Apa urusannya denganmu? Kau pelakor. Kau masih berani memarahiku? Satpam. Sekarang saya curiga wanita ini tidak memiliki undangan. Cheng Xiao, teruskan saja. Teruslah bertindak kekanak-kanakan. Bocah. Kamu datang hari ini. Pasti ada yang ingin kamu ambil gambarnya. Aku jamin, hari ini kamu tidak akan bisa mengambil apapun. Hati-hati di jalan, orang tua. Ada apa denganmu? Saya merasa baju terusan ini tidak nyaman dipakai, terlalu membungkuk. Tolong lakukan ini sekali saja untuk saya. Baik, kamu terlihat sangat tampan memakai jas. Benar-benar. Ya. Untuk lelang berikutnya kami memiliki alat medis yang digunakan untuk mengumpulkan sampel darah secara otomatis, menguji darah, urin, dan feses serta fungsi lainnya. Bagaimana pendapat Changge? Alat yang sudah tidak terpakai lagi. Set lengkap dari instrumen deteksi kelas 1. Harga awal 1 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Sekarang dimulai 1,5 juta. Kuo Yazhi 2 juta. Cheng Xiao adalah Changge. Tawaran. Biarkan dia tidak bisa membeli apapun. 3 juta. Nyonya ini menawar 3 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? Kak Xiao, kita tidak bisa bersaing dengan keluarga Liao. Jangan berdebat. Tidak apa-apa, ada saya di sini. 5 juta. Saya mendaftar untuk penilaian modal. Bisakah? Mengapa tidak bisa? Cheng Xiao kau miskin. Mungkinkah takut saat penilaian modal? Tidak ada aset? Apakah saya memiliki aset? Apa hubungannya denganmu? Lelang. Saya punya satu pertanyaan. Apakah hanya orang yang ikut lelang yang bisa masuk untuk memverifikasi dana? Semua harap tenang. Sekali lagi saya ingatkan kepada nona ini. Jika kamu ingin memeriksa kekayaannya, orang lain bisa menolaknya. Mengaudit, aku tak percaya. Dia punya banyak uang? Saat dia bersamaku, dia bahkan tak mampu membeli tas. Bagaimana mungkin dia memiliki 5 juta? Tuan, apakah Anda memerlukan verifikasi modal? Jika verifikasi modal Anda tidak memenuhi standar, Anda akan meninggalkan acara lelang ini. Setuju. Baik, saya ingatkan sekali lagi. Jika verifikasi modal memenuhi standar, acara lelang kita akan terus berlangsung. Jika verifikasi kekayaan tidak memenuhi standar, Anda akan meninggalkan lelang ini.
Tidak masalah. Cheng Xiao, saya lihat kamu. Hanya berpura-pura kaya, ya? Tidak punya uang. Mencuri undangan. Hanya ingin masuk dan mengganggu ketertiban. Apakah ingin memanfaatkan kesempatan verifikasi modal ini? Dan kebetulan pergi, kan? Sistem. AI sebuah kartu ban dengan limit tinggi. Pengenalan AI berhasil. Juru lelang. Saya ingin bertanya. Jika saya berhasil verifikasi modal, wanita itu akan menerima hukuman apa? Berdasarkan aturan lelang, tentu saja dia akan diusir dari ruangan. Jika verifikasi berhasil, nyonya ini, Anda akan meninggalkan ruang lelang. Liao Qichang. Apakah Anda setuju? Ye Ganshou, setuju. Xiao Ge cepat lihat. Ini bukan normal saja. Orang kaya tidak semuanya menikah dengan pasangan yang jauh lebih muda. Kamu pikir apa sih? Mereka adalah hubungan ayah dan anak. Mereka adalah warga dari provinsi kita. Kepala keluarga Ye dan putrinya. Seperti orang kaya seperti ini. Biasanya kita juga tidak bisa berinteraksi dengan mereka. Keluarga Ye adalah salah satu dari sedikit keluarga dokter tradisional Tiongkok. Dikatakan bahwa Ye Qixi adalah bakat yang langka, yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Jenius pengobatan Tiongkok, baru berusia 20 tahun, sudah bisa menguasai keahlian seperti menutup titik dengan jarum emas. Dia benar-benar idolaku. Jie Qiong tidak menyadari. Kamu seorang yang belajar kedokteran barat. Bagaimana dia bisa belajar kedokteran tradisional Cina? Apakah itu kedokteran tradisional Cina atau barat? Mereka semua adalah dokter. Dan tujuan mereka adalah untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Tiba-tiba saja aku punya ide. Pria ini memiliki jumlah uang yang cukup. Tidak mungkin. Berapa banyak uang yang dia miliki? Itu tidak nyaman untuk dibagikan. Tapi saya bisa menjamin, saldo di kartu pria ini cukup untuk mendukung semua produk dalam lelang ini. Dia ini melakukan penawaran jahat. Kuoyashi, tolong keluar. Saya tidak mundur. Alat medis ini, harga pasarnya yang terbaru, baru 3 juta. Ini jelas penawaran yang jahat. Tolong, bawa dia keluar dari ruang pertemuan. Saya adalah orang Liao. Siapa berani menyentuhku? Cukup. Kuoyashi, cukup. Kuoyashi, Brother Chang. Kuoyashi, masih merasa malu saja, ya? Brother Chang, Cheng Xiao, kamu akan menyesalinya. Bawa dia pergi, bawa dia pergi. Kamu sudah menyesal. Cheng Xiao. Saya menepati janji. Hari ini kamu tidak bisa membawa apa-apa. Baiklah, kita lihat saja nanti. Lelang akan dilanjutkan. Tuan ini menawar 5 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi? 6 juta. 10 juta. Saya mundur. Baik, 10 juta sekali. Tumpuk, transaksi. Tumpuk, pria tua. Kamu bilang kamu beli barang bekas itu dengan harga 10 juta. Apakah rugi? Aku senang. Kamu tidak akan membawa apa-apa. Barang lelang berikutnya, aku yakin semua orang akan sangat tertarik. Silakan sambut perwakilan etiket kami. Ini adalah satu tanaman utuh. Daun kering tangan naga ungu. Buah naga ungu ini adalah obat dewa yang memperpanjang umur. Tapi jika dimakan mentah sangat beracun. Beracun. Semua orang pasti tahu, buah naga ungu, sekitar 10 tahun yang lalu, itu sudah punah. Tapi sekarang, di seluruh dunia, hanya ada 10 tanaman buah naga ungu yang tersisa. Jadi, buah naga ungu ini mungkin adalah yang terbaik di pasaran. Tanaman terakhir. Liao Qichang. Liao Qichang, harga awal 10 juta. Setiap peningkatan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Sekarang dimulai. 15 juta. Keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah dia begitu pelit? Liao Qichang. Liao Qichang 20 juta dolar. Liao Qichang. 25 juta dolar. Neh Tetehye. Nilai buah Zilong Anseng ini. Kamu pasti tahu. Kita tidak perlu melakukan ini langkah demi langkah. Buang waktu begitu saja. 30 juta. Iya, memang buang waktu. 35 juta. Sepertinya keponakan kecil ini, terhadap buah naga ungu lilin, sangat pasti akan didapat. Tapi, 35 juta ini masih terlalu sedikit. 60 juta.
Pemimpin Liao, kamu bilang kamu seorang dokter barat. Membeli bahan obat tradisional kita. Untuk apa? Kamu sebaiknya menyerahkannya padaku. 70 juta. Justru karena aku bekerja di bidang kedokteran barat. Ye Ganshou Liao Qichang, Ye Ganshou Liao Qichang. Jadi aku menetapkan harga tinggi ini. Ye Ganshou Liao Qichang. Aku tidak ingin buah zilong ini jatuh ke tangan kalian yang mengobrak-abrik alam TCM. 80 juta sekali. Ayah. Kepala Liao. Kamu ini ingin melawan keluarga Ye kami, kan? Liao Qichang, ini ucapan dari mana? Liao Qichang, benar-benar menyerang yang tua dan yang muda. Kalau kamu punya uang, silakan panggil saja. Ini adalah lelang. Ayo pergi. Hati-hati, tidak perlu diantar. Xiao Ge, apakah kamu percaya mereka benar-benar akan datang? Kamu bilang Zilong tidak menyukai buah ini. Kamu masih punya 15 batang. Tadi kamu juga sudah melihatnya. Petugas lelang mengatakan, hanya ada kurang dari 10 pohon buah naga ungu yang tersisa. Mereka bilang kau masih punya 15 pohon. Apakah kami keluarga Ye ini mudah ditipu? Biarkan aku membujuk kalian berdua. Ayo, biarkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu. Ini dia. Ini adalah hadiah pertemuan untuk keluarga Ye kalian. Hadiah pertemuan. Kami keluarga Ye tidak membutuhkan hadiah pertemuan ini. Jangan sampai sembarangan muncul untuk bekerja sama dengan kami. Sebenarnya saya tidak ada maksud lain. Saya hanya tidak ingin keluarga Liao hidup dengan nyaman. Musuh dari musuh adalah teman. Temanku berkata cukup masuk akal. Ayah, kenapa? Kiki, kamu lihat sendiri. Keluarga Ye kita memang memerlukan hadiah pertemuan ini. Ini benar-benar buah Zilong Yansheng. Sahabat kecil, kau benar-benar memiliki banyak obat ajaib. Lanjutkan menonton. Daun pedang 9 putaran. Rumput bumi 8 harta. Jaringan ajaib emas. Nona tua, anakmu ini hebat juga. Ini adalah obat suci di atas obat dewa. Energi esensi ginseng bumi ibu. Ayah cepat lihat. Bagaimana? Kau ternyata memiliki banyak obat dewa. Siapakah kau sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, saya ingin bekerja sama dengan kalian. Tenang saja, selama kalian bekerja sama dengan saya, semua ini tidak ada artinya. Semua obat ajaib yang digunakan keluarga Ye kalian, saya tanggung semua. Sumber daya kalian sudah saya akui. Tapi, apa alasanmu merasa begitu? Bisakah kamu menjaga sumber dayamu? Ingatlah, seseorang biasa memiliki harta tanpa dosa. Namun memiliki harta bisa menjadi dosa. Dan ketika seseorang marah, darah bisa terciprat 5 langkah. Apakah kamu begitu mudahnya terjebak oleh jarimu yang berbisa? Masih ingin membunuhku di sini? Sungguh lucu. Kemampuan jarum emas penutup titik AI tingkat tinggi langsung digunakan padaku. Identifikasi. AI telah selesai digunakan. Jarum emas penutup titik ini. Bukan hanya kamu yang bisa menggunakannya. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas. Ini tidak ada yang mustahil. Tidak berguna. Jarum emasku sudah berlatih sampai tingkat ketiga. Hanya dengan 1 jarum emas, tidak mungkin bisa menyegel titik nadiku. Apa yang kau lakukan padaku? Ini disebut menggunakan cara orang lain untuk membalas orang tersebut. Tidak mungkin. Jarum emasku sudah dilatih hingga tingkat ketiga. Sama sekali tidak mungkin menutup titik energiku. Kamu sudah mencabut jarum emas. Lihat aku. Mengapa aku masih tidak bisa bergerak? Ini adalah nada jarum. Tuan Ye, putrimu benar-benar berpengalaman. Kepala keluarga Ye, kali ini ada kelayakan. Kamu sudah berbicara tentang kerjasama, kan? Tentu saja, saya agak ceroboh. Mohon maaf. Tidak masalah. Itu hal yang wajar. Cheng Xiao, jadilah guruku, ya. Jarum emas ayahku, tidak sehebat kamu. Ini sepertinya kurang cocok. Kalau begitu, Xiao Ge ajari saya ya? Tentu saja. Dan saya akan mengajarinya dengan tangan saya sendiri. Kenapa dia bisa belajar?
Dia pacar saya. Kalau begitu, saya juga ingin jadi pacar kamu. Kamu memang mengacau. Gadis kecil nakal. Malu sekali. Sudah melihat. Mari kita bicarakan hal penting. Kiki, temani Nonali berjalan-jalan. Aku tidak mau, aku mau di sini saja. Tunggu aku sebentar. Ayo cepat pergi. Hanya tahu membuli aku. Cepat pergi. Datang ke sisi kita. Datang-datang. Kakak, kekasihmu hebat ya. Boleh dia juga mengajarkan saya, ya? Kalau begitu, kamu juga bantu saya. Boleh, ya? Baiklah. Ada apa ya? Yelau mencari saya? Saya sudah menemukan institusi medis keluarga Liao. Dikatakan cocok untuk semua jenis kulit. Aku sudah melihatnya. Biasa saja. Apa Cheng Xiaoyu masih punya yang lebih baik? Aku punya resep pil. Mampu mengungguli semua produk. Bisakah aku melihatnya? Resep pil ini. Sebenarnya, syarat kerjasama kamu bisa sembarangan. Tidak, tidak, tidak. Saya bukan maksud begitu. Saya maksudkan ramuan ini. Ini adalah resep rahasia saya. Ya, resep rahasia saya. Saya tidak bisa membawanya kemana-mana. Tenang saja. Saya pasti akan melindunginya dengan nyawa saya. Jangan-jangan. Tidak, tidak, tidak. Ini terlalu berlebihan. Dan banyak yang saya miliki. Kehilangan tidak masalah. Memang pahlawan muncul di masa muda. Adik kecil ini masih muda. Jadi, inilah kekayaannya. Anda terlalu memuji, Yelau. Mari kita bicarakan detailnya. Bagaimana dengan yang selanjutnya? Saya berharap kekayaan Anda dan tim keuangan Anda dapat mengakuisisi saham keluarga Liao. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Aku pasti akan mengundangmu untuk mengelolanya sendiri. Aku tidak mengerti hal-hal ini. Aku tidak ikut campur. Tidak baik, ada masalah. Jie Qiong. Jangan bergerak. Ayo duduk. Ketua keluarga Ye juga datang. Liao Qichang, kamu terlalu sombong. Di mana-mana saja. Ayah, kamu pasti harus menyelamatkan Nyonya King. Tenang saja, ayah pasti akan menyelamatkannya. Hei, Liao Qichang. Tumpuk, katakanlah. Tumpuk, tumpuk, apa artinya? Tumpuk, adik Cheng Xiao, gula. Betul. Aku dengar kamu memiliki 15 batang buah Zilong Yansheng. Aku sangat menginginkannya. Saya mengerti. Kamu ingin obat, kan? Cheng Xiao, jangan. Cheng Xiao, dengarkan saya. Memberikan bahan obat ini. Liao Qichang juga. Tidak akan membiarkanmu pergi. Obat. Jangan beri dia. Cheng Xiao, dengarkan aku. Kau tidak perlu pedulikan aku. Aku tidak layak. Kau jangan beri dia. Dan kepadamu. Semuanya ada di sini. Liao Qichang. Barang-barang sudah didapatkan. Lepaskan dia. Lepaskan dia padaku. Cheng Xiao, kamu tidak serius nih. Aku dengar kamu masih punya yang lain. Obat super, ginseng ibu bumi, ya? Jie Qiong, Jie Qiong, Jie Qiong. Gila, gila. Buka mulut, buka mulut. Buka mulut, ya? Bagaimana dia? Maaf. Jie Qiong, Xiao Ge. Kamu harus benar-benar menjaga dirimu. Dan penampilan jasmu benar-benar keren. Jie Qiong. AI menghidupkan kembali Li Jie Qiong. Perintah salah. AI menghidupkan kembali Li Jie Qiong. Perintah salah. Makhluk hidup sementara tidak bisa AI. AI menghidupkan kembali Li Jie Qiong. Perintah salah. Tolong, hidupkan kembali Li Jie Qiong. Xiao Ge. Jangan panggil aku Xiao Ge. Hanya dia yang bisa.
Jangan terlalu sedih. Jiang Jie pasti tidak ingin melihat kamu seperti ini. Jie Qiong. Aku akan membuat mereka membayar, satu persatu. Halo. Xiao Ge, sudah lama tidak bertemu. Ada apa? Begininya begitu. Mau tanya, apakah kamu punya waktu? Mau datang gak? Clara Go mau kan? Dia ya mau. Aku juga mau. Bawa aku juga ya. Saya berharap saya bisa membantu. Baik. Kiki. Kembali dan katakan pada ayahmu. Saya butuh bantuannya. Saya jamin kepada kalian. Setiap bulan saya akan memberikan satu ramuan ajaib secara gratis. Baik. Kamu keluar dulu ya. Aku ingin sendiri sebentar. Dui Cheng Xiao. Kepala kelas. Kenapa kamu bisa bergaul dengan wanita lain? Sampai seperti ini. Di mana Kuo Yashi? Ditinggalkan? Ya? Aku sudah memikirkannya sejak lama. Kalian datang dengan berjalan kaki, ya? Kalian bahkan tidak punya mobil. Sungguh? Ya. Bahkan bawa tas. Baru pulang kerja, ya? Sudah aku bilang dari dulu. Laki-laki harus mencari uang lebih banyak. Lihat. Bayar penuh 300.000. Aku tidak bicara lagi, ya. Aku pergi cari tempat parkir. Sampai jumpa nanti. Kamu bilang dia pamer apa, sih? Merasa dirinya hebat? Mungkin. Kalau dia tahu, obat ajaib di tanganmu bernilai ratusan juta. Ekspresi seperti apa yang akan muncul? Aku tidak mau menebak. Ayo pergi. Masih ada pertunjukan besar. Tunggu sebentar, aku akan tunjukkan. Teman-teman lamaku. Kecil jeruk. Siapa ini? Cherry kecil. Tahun ini kemana saja? Tidak sibuk berburu cinta? Sudah ganti lagi. Kamu ngomongnya gimana sih? Pasanganmu ada di samping. Siapa yang tidak tahu? Aku dengar. Dia dekat dengan orang kaya. Jangan sampai kau mengungkapkan yang tidak seharusnya. Lupakan saja. Dia tidak sebanding dengan kita. Anggap saja tidak cocok. Kau juga tidak banyak berubah ya. Juga di depanmu. Di masyarakat ini, ada berapa banyak yang tetap pada prinsip awalnya? Ada benarnya. Aku bilang padamu, ketua kelas sudah menjatuhkanmu. Di tumpukan gula, sudah cukup lama. Mengatakan kamu seorang pengangguran. Kuo Yashi telah meninggalkanmu. Dia punya kesempatan sekarang. Dia orang seperti apa? Kita berdua tidak jelas tentang ini? Cheng Xiao. Ketua kelas, sudah lama tidak bertemu. Ayo, ayo. Duduk, duduk, duduk. Tidak. Kepala kelas, bagaimana saya bisa duduk? Saya harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu putus dengan Kuo Yashi, bagaimana saya bisa punya kesempatan untuk mengejarnya? Jadi, semoga sukses, kepala kelas. Lihatlah. Kita, Cheng Dasueba. Itu berarti PK terhadap perkembangan zaman. Tidak ada. Jangan khawatir. Nanti kalau ada hal-hal apa saja, percayakan semuanya padaku. Yang lain tidak bisa kubilang, tapi pasti bisa menempatkan pekerjaan. Terima kasih banyak, terima kasih. Kamu lihat bagaimana aku hari ini menyelesaikannya. Gadis cantikku. Kamu sudah membuatku sangat merindukanmu. Kamu bilang kamu membawa anggota keluarga. Membawa ayahmu kemari. Kamu ngomong apa sih? Dia ini adalah pacarku. Jangan bercanda dengan pacar kamu. Kamu memilih pria tua. Aku tidak akan percaya meskipun kamu bilang begitu. Bro. Sapi tua makan rumput muda. Aku bisa mengerti. Tapi ada beberapa rumput muda yang tidak bisa sembarangan dimakan. Tumpuk, Changge duduk. Ini posisiku. Apa kualifikasimu duduk di sini? Buka lebar mata anjingmu. Lihat baik-baik. Yang satu ini. Dia adalah ketua dari kelompok bisnis Liao. Dia adalah pemimpin saat ini dari keluarga Liao. Liao Qichang. Saya tidak tahu apakah dengan identitas kecil saya ini,
Saya bisa duduk di sini. Atau bisa menikmati hal-hal yang lebih mudah. Tuan Liao, mulut saya yang jelek ini. Sebaiknya saya pindah tempat. Cheng Xiao, silakan minggir. Di samping Tuan Liao, kamu juga bisa duduk. Dia kenapa tidak bisa duduk di sini? Saya masih ada urusan untuk dibicarakan dengan Cheng Xiao. Kamu. Xiao Wang. Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Liao Song atas kasih sayangnya kepada saya. Namun, saya ini lebih suka berbicara dengan teman sebaya. Hiki. Kita ganti posisi. Cheng Xiao, aku tahu. Ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Hari ini aku datang untuk menyelesaikan konflik di antara kita. Tumpukan konflik. Jika di antara kita, kontradiksinya, kita masih bisa menyelesaikannya. Tapi yang ada antara kita adalah kebencian. Ketika kamu membunuh Li Jieqiong, saat itu, kebencian antara kita pasti tidak bisa diselesaikan. Li Jieqiong sudah mati. 10 stop. Apa dia tidak membalas pesan saya ya? Astaga, kita ternyata berada bersama pembunuh. Bersama. Saya sudah bilang kan, itu hanya kesalahpahaman saja. Kesalahpahaman. Iya. Kamu lihat, aku tidak berniat membunuh Li Jieqiong. Dia juga bunuh diri dengan racun, kan? Kamu omong kosong. Saat itu, kamu yang menyuruh orang menangkap Jieqiong. Keponakan Ye. Makanan bisa dimakan sembarangan, tapi omongannya jangan sembarangan ya. Saya ini warga negara yang taat hukum. Baiklah, baiklah. Liao Qichang. Saya sadar kamu benar-benar. Yang hitam saja bisa kamu katakan putih. Bilang saja, hari ini ada apa? Saya tahu. Kau berikan resep pada Ye Qianshou untuk meracik kosmetik. Kosmetik itu bisa menandingi produk kita. Ini rahasia. Bagaimana kau bisa tahu? Sepertinya kabar ini benar. Benar sekali. Berita itu nyata. Kenapa kamu merasa tertekan? Tidak, tidak, tidak. Aku hanya merasa. Dengan ramuan yang begitu baik ini, ada hubungannya denganku. Di depanku, membuat pacarku mati. Sekarang dia bilang, berkaitan dengan resep saya. Cheng Xiao, jangan kasih muka, jangan kurang ajar. Sekarang serahkan resepnya. Saya masih bisa bilang pada Changge, tidak akan menargetkanmu lagi. Kuo Yashi, hadapi. Si pembunuh yang membuat temanmu mati. Sekarang malah membantu kejahatan. Cheng Xiao, segala sesuatu harus melihat uang. Bukankah itu hanya seorang wanita? Dengan uang, wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkan? Yang mati hanyalah Li Jieqiong, seorang yang pendek umur. Dan wanita di sampingmu sekarang. Itu Tuan Muda Ye. Kau tidak boleh menyebut nama Suster Qiong. Mungkinkah aku salah bicara? Jika tidak karena Suster Ji Qiong berumur pendek, bagaimana mungkin dia? Cheng Xiao, Changge dia memukul saya. Panggil orang. Kau biarkan aku mati. Cheng Xiao, saya tahu Kuo Yashi mengikuti saya. Kau pasti sangat tidak senang. Bagaimana kalau begini? Saya serahkan dia untuk kau tangani. Bagaimana kalau kamu memberikan resepnya padaku? Bro Chang, bagaimana kamu bisa begitu? Diam. Asalkan kamu memberikan resepnya padaku, wanita ini akan menjadi budakmu. Ada syarat lain? Aku bisa menyetujui semua. Semua syarat bisa. Itu benar. Musuh sebaiknya diselesaikan, bukan dibuat. Ajukan syaratmu. Bunuh dia. Saya akan memberikan resep obatnya. Bro Chang, jangan. Dia wanita saya. Tidak bisa. Ubah kondisinya. Kau mati. Hei. Apakah kau merasa tidak ada yang berani menyentuhmu? Liao Qichang, apakah kau berani menyentuh Cheng Xiao? Apakah kau ingin bermusuh dengan keluarga kami? Keluarga Ye? Terlalu berlebihan, keponakan perempuan. Asalkan kamu menyerahkan resep obatnya, tidak ada yang akan menyentuh Cheng Xiao. Liao Qichang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sudah mengontrolku? Sekarang di tanganku. Apakah kamu masih ingin memberontak? Sistem kemampuan bertarung tingkat tinggi AIJ diterapkan padaku. Pengenalan AI berhasil. Chengge. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan bertarung secara tertulis? Dalam dunia ini,
Kekuatan itu penting. Apa yang kamu lakukan? Masih berani memanggil orang, ya? Kalau kamu berani menyentuh Cheng Xiao, hari ini tidak ada yang bisa selamat. Pergi dari sini. Baik. Kalau begitu, hari ini keluarga Liao dan keluarga Ye akan menentukan pemenangnya. Baiklah. Hari ini kedua keluarga kita berhadap-hadapan. Kau yang pilih, yang berbudaya atau yang berotot. Kepala keluarga Ye. Kenapa kau datang? Jika kau bisa datang, apakah aku tidak bisa? Istriku sedang mengadakan reuni di sini. Dan kau, apakah ini tidak kebetulan? Menantu saya juga ada di sini. Mengadakan reuni teman sekelas ya. Sepertinya kalian merasa, hari ini saya sudah dijebak dengan baik. Benar. Hari ini, apapun yang dibandingkan, kamu tidak akan menang. Baiklah. Ini adalah resep baru kosmetik keluarga Lo. Aku tidak percaya keluarga Ye bisa mengalahkanku. Mengumpulkan sesuatu. Tuan Lo, kau benar-benar punya strategi yang bagus. Kau membuatku mengeluarkan resep. Jadi kau tahu resep keluarga Ye. Kamu tahu resepmu tidak berfungsi. Namun kamu tetap bertaruh denganku. Benar. Ini adalah strategi yang terbuka. Mengapa kamu takut? Sistem. Resep AIS tulang kekal. Pengenalan AI berhasil. Kiki. Keluarkan resepnya. Ada di dalam tas. Ye Qianshu, kamu kalah. Kenapa aku tidak menyadari bahwa aku kalah? Ini jelas resep keluarga Yeku. Lebih kuat, kan? Kalau soal resep. Memang baik untuk keluarga Ye kalian. Tapi, bisakah kau melakukannya? Baiklah. Pak Xiao, giliranmu sekarang kan? Kepala keluarga. Beritahu kepala keluarga Liao. Bagaimana kemajuan proyeknya? Ini. Tidak perlu disembunyikan, katakan saja langsung. Baiklah. Menurut resep dan Fang, keluarga Ye sudah mempersiapkan bahan setengah jadi. Asalkan bahan terakhir ini didapatkan, langsung bisa diproduksi massal. Bahan terakhir ini. Tapi tanaman emas yang sudah punah selama bertahun-tahun. Yao Xiang Chao. Bisakah kamu melakukannya? Meskipun ramuan ini adalah bahan utama, tapi jumlahnya sangat sedikit. Selama kita bisa mendapatkan satu tanaman, kita bisa menjamin produksi keluarga Ye untuk konsumsi 1 tahun. Saya tahu. Tapi kalian bahkan tidak memiliki satu pun. Siapa yang bilang? AI 4 tanaman Jining Huo Xiang Chao. Pengenalan AI berhasil. Kiki, berikan tas itu padaku. Berikan. Apa artinya memiliki satu tanaman? Setahun kemudian, apa yang akan kamu produksi? Benar. Hanya butuh setahun, kita bisa menggunakan resep ini untuk membuat produk kecantikan baru. Saat itu, saham keluarga Liao Mu. Apakah masih memakai nama Liao? Belum tentu. Yang Mulia Ye, Anda telah salah berbicara. Sebenarnya sudah disepakati. Pasti tidak bernama Liao. Itulah maksud saya. Yang Mulia Ye, tanaman ini akan saya serahkan kepada Anda. Baiklah, segera pergi ke pabrik. Cepat produksi. Nanti saham Liao akan berubah menjadi nama Ye. Saya pikir Tuan Ye hanya sembarangan. Tidak menyangka, benar-benar ada tanaman emas. Ternyata ada takdirnya. Memang takdir. Tuan Zhao, saya rasa obat suci ini sangat berhubungan dengan saya. Saya juga merasakannya. Pak Xiao. Nyonya Ye. Bukan karena saya cinta uang, terlalu banyak yang diberikan oleh Tuan Liao. Mengapa masih memanggilnya Tuan Liao? Ini adalah kepala keluarga. Kakek Xiao, saya dibesarkan oleh Anda ketika saya kecil. Anda, apakah Anda memiliki kesulitan? Benar. Tuan Ye selama beberapa tahun ini sangat ragu. Hingga membuat pengobatan tradisional Tiongkok menjadi seperti ini. Saya Zhao Qian hanya ingin membangunkan TCM, medis tradisional Cina. Tuan Zhao, itu pikiran sempit. Apakah itu TCM atau Barat? Selama dapat menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa, mengapa harus diam? Kalian yang tidak berambisi ini, yang membuat TCM hancur seperti ini. Tenang saja. Zhao Lao, sekarang kamu adalah
Orang Liao keluarga saya. Nanti di provinsi. Kamu adalah keluarga pengobatan Tiongkok terbesar. Kepala keluarga sangat bijaksana. Zhao Lao. Kamu terlalu merendah. Apa yang dangkal? Pandangan. Yang dangkal itu adalah kamu. Cheng Xiao. Sebenarnya aku sudah tahu. Obat ajaib ini ada di tanganmu. Kalau tidak, Lao Zhao sudah memberikannya padaku. Aku hanya menunggu. Kamu memberikan obat suci ini padaku. Tapi masalahnya, bukankah kamu juga hanya memiliki satu rumput beraroma emas? Bagaimana dengan tahun depan? Mengembalikan kata-kata sombong tadi kepada kalian. Aku telah mendapatkan tanaman hopsia emas bayang-bayang ini. Setahun kemudian, harta keluarga kalian yang bernama Ye akan berubah menjadi Liu. Memang benar, pandanganmu terlalu pendek dan dangkal. Pada akhirnya, semua orang seimbang. Setahun kemudian, dengan kekayaan keluarga Liao saya, dan bergabungnya Zhao Lao, keluarga Ye kalian akan segera menjadi milik keluarga Liao kami. Sepertinya Ye Lao, Anda tidak mengenali orang dengan baik. Ya, ngomong-ngomong, sepertinya saya masih punya 2 tanaman lagi. Masih ada 3 tanaman. Total ada 3 tanaman. Bagaimana kalau begini saja? Saya akan memberikan ketiga tanaman ajaib ini kepada yang tua Ye, untuk disimpan oleh Kiki. Dengan adanya kamu, kalau begitu saya bisa mengundurkan diri dan menyerahkan kepada yang lebih baik. Kejam. Kami kejam. Menumpuk, mencuri resep obat, memasukkan mata-mata, merampas obat ajaib. Bukankah semua ini kamu, Liang Qichang? Bukan, kami hanyalah sedikit lebih kaya. Karena sudah seperti ini, Pak Ye, maka mari kita ikuti aturan lama. 3 kali dimulai 2 kali menang. Bagaimana? Baiklah. Apa yang dipertaruhkan? Kita pertaruhkan saham industri masing-masing. Tapi taruhannya terlalu besar. Saya jadi tidak berani bertaruh. Ye Lao setuju padanya. Apakah menantu yakin? Tenang saja. Jangan khawatir. Aku akan menutupi bagianmu. Baik, Liao Qichang. Aku bertaruh denganmu. Untuk pertandingan pertama ini, kita bertaruh untuk meracik obat yang tepat. Baiklah. Untuk pertandingan pertama ini, aku akan berpartisipasi sendiri. Kalau begitu, tolong bantu Fato yang tua itu. Tuan Ye, keterampilan medismu masih kau pelajari dariku. Bandingkan resepmu dengan milikku. Maka lebih baik kau mengaku kalah. Baiklah, aku mengaku kalah. Liao Qichang. Mari kita putuskan bersama keluarga Ye. Silakan. Putaran kedua kita akan bertanding dengan akupuntur. Tuan Ye memiliki keterampilan yang hebat. Ternyata juga bermain dengan intrik dan tipu muslihat. Dengan kemampuanmu, jika tidak ada sedikit pemikiran, sudah lama kalah. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Saya sudah bersiap. Ayo datang. Kacang, kita pasti menang. Itu sudah pasti. Silakan beri soal. Titik tengah. Garis tengah tubuh. 4 inci di bawah pusar. Tai Yuan Sui. Siku tangan ke atas. Tempat cekungan di sisi. Yao Yan Sui. Di bawah prosesus spinosus T4. Dari samping sejauh 3 cun 8 fan. Kiki bingung. Teknik Kiki tidak ada masalah. It's just that her mentality is too poor. Dia seharusnya menang di pertandingan ini. It's just that she got anxious and wanted to win too quickly. So we should. We can change players more now. Apakah Anda memiliki metode lain? Sistem I, 1 lebah kecil. Sampai di tangan dokter di seberang. Titik Jingping. Titik darah di sudut kiri pusar. Titik Xinjing. Sampah. Kamu kalah. Bagus, kamu menang. Saya kepala keluarga. Changge, jangan marah ya, pergi. Kepala keluarga Ye, kita di pertandingan terakhir ini. Mari kita konfirmasi kondisi penyakitnya. Baiklah,
Tidak masalah. Kalian berdua, ayah dan anak, tidak punya kesempatan untuk tampil. Pertandingan terakhir ini sudah pasti aku yang menang. Jangan lupakan itu. Tapi kamu harus tahu, kalian dokter barat tidak punya alat medis. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kami? Pengobatan tradisional Tiongkok? Siapa bilang kami tidak punya alat medis? Su Jingwen. Ini adalah kepala keluarga. Dokter Su adalah dokter jenius. Di usia 20 tahun, ia sudah duduk di tahun kedua kuliah, dan diterima di universitas kedokteran terbaik di luar negeri. Di usia 23 tahun, ia sudah menyelesaikan program sarjana, magister, dan doktor secara berturut-turut. Kepala keluarga Y. Inilah yang kau sebut perwakilan, kan? Main apa? Tunggu saja. Aku bilang, kau ini orang tua. Kalau tidak mengerti, jangan sembarangan bicara, ya? Pengobatan tradisional Tiongkok mengutamakan pengamatan, pendengaran, pertanyaan, dan pemeriksaan. Pengamatan adalah sesuatu yang tidak akan pernah kau pahami. Aku sudah berpraktik selama bertahun-tahun. Tidak bisa menentukan kondisi tubuh seseorang hanya dengan pemeriksaan visual. Untuk mengetahui seluruh kondisi tubuh seseorang, tidak cukup hanya dengan melihat. Hanya kamu. Kamu tidak bisa tidak berarti saya juga tidak bisa. Jika kamu bisa menulis seluruh kondisi tubuh seseorang, saya Zhao Qian akan merendahkan diri. Saya Zhao Qian akan merendahkan diri. Maaf. Saya tidak tertarik pada Zhao Laogo yang berlutut. Tidak. Tepat. Cheng Xiao. Jangan hanya bicara kosong. Buktikan dengan tindakanmu. AI informasi kondisi tubuh orang ini. Masukkan ke dalam pikiranku. Kenali keberhasilan AI. Kak Chong, cepat lihat. Dia mulai membayangkan lagi. Tumpukan. Selesai menulis. Cepat. Mencari perhatian publik. Aku bilang kamu cepatlah. Aku sudah menunggu sampai bunga layu. Kalau tidak, mau tidak aku kasih kamu contekan jawaban? Jangan ganggu aku. Kamu bergerak sedikit. Kamu bisa tidak sih? Bagaimana bisa? Ada apa ini? Bagaimana dia bisa menulis? Sama persis seperti alatnya. Tidak mungkin. Kamu lihat. Ini benar-benar tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin dari ini? Bagaimana kamu bisa lebih cepat dari alat? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Penampilan adalah sesuatu yang selalu Anda pahami. Dr. Su. Dr. Su. Bagian berikutnya yang cocok. Anda harus berhati-hati dalam mengatakannya. Setelah semua, jarum saya ini akan memperbesar indera tubuh saya. Jika Anda berbohong, darah mengalir lebih cepat. Kau mungkin akan merasakan sakit yang sangat. Zhao Lao. Apa maksudmu ini? Kepala keluarga tidak perlu khawatir. Selama dia tidak berbohong, tentu saja tidak akan ada masalah. Dai Su Jingwen. Kamu setia padaku. Setia pada keluarga Liao, kan? Pemimpin keluarga? Entah Anda percaya atau tidak, saya tidak pernah mengkhianati Anda. Tidak bersekongkol dengan Cheng Xiao. Kamu rasa saya akan percaya? Baiklah, kamu sudah tidak apa-apa. Ayo pergi. Ye Lao tidak mengecewakan misi. Kami menang. Benar saja, pahlawan muncul dari generasi muda. Liao Qichang. Saatnya kita menyerahkan saham, kan? Kalian pikir kalian benar-benar menang? Jawaban saya barusan. Seperti halnya dengan mesin Anda. Bukankah begitu? Ataukah mesin Anda mengalami kesalahan? Tidak buruk. Pertarungan ini kemenangannya adalah milik Anda.
Namun, Anda belum memenangkannya. Anda telah mentransfer sahamnya. Cerdas. Aku sudah menyerahkannya sejak lama. Kau sudah siap sejak lama. Tentu saja. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Persiapan yang sempurna. Benar-benar anjing tua. Anak muda, aku semakin menantikannya. Dan ini adalah pertempuranmu berikutnya. Kamu hanya bisa bertahan 1 tahun. Sampai obat MU sudah habis. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Untuk melawan keluarga Ye kami. Liao Qichang. Jangan terlalu bangga terlalu lama. Obat MU. Tidak semudah itu untuk didapatkan. Kakek Ye. Begitu produk dirilis. Aku akan mengakuisisi mereka. Baik. Siapa yang mengakuisisi siapa? Kita lihat saja nanti. Yulei. Aku sudah meminta untuk menyelidiki Cheng Xiao. Sudah cukup lama. Bisakah kamu memberikan beberapa informasi yang berguna? Berdasarkan penyelidikan, sepertinya ada sesuatu yang memiliki kekuatan supranatural dalam diri Cheng Xiao. Bagaimana bisa dikatakan, sebulan yang lalu, Cheng Xiao masih seorang yang sangat biasa. Namun, tepat pada bulan ini, yaitu saat saya bertemu dengan Kepala Liao untuk pertama kalinya. Barang bagus di tangannya. Sepertinya terus bermunculan kemampuan Cheng Xiao. Benarkah begitu sulit diatasi? Mari kita minta bantuan dari luar. Minta bantuan dari luar. Siapa yang bisa mengatasi kemampuannya? Tentu saja mencari orang-orang yang tenaga profesional. Ini adalah kemampuan supernatural. Apakah ada orang seperti itu? 3 tahun yang lalu, ada satu ilmuwan kelas dunia. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Bahkan di tempat upacara penghargaan Nobel di bidang biologi, dia tidak pernah muncul. Apakah kau merujuk pada Flower of Afterlife? Benar. Topik yang dia teliti adalah ini, penguasaan kemampuan supranatural. Hanya saja, dia diasingkan oleh masyarakat karena melakukan percobaan pada manusia. Tapi kamu baru saja bilang, tidak ada yang tahu di mana dia. Kita tidak bisa menemukannya, tapi dia pasti bisa menemukan kita. Selama kita meninggalkan jejak, mengatakan bahwa kita memiliki kemampuan supranatural ini. Dan kemudian menyiapkan materi yang rinci. Kita lakukan saja, dengan segala cara. Kita harus membuat bunga hantu menemukan kita. Dewi Besar Manohara. Ini. Sungguh tidak terduga. Dewi Besar Manohara yang terkenal ternyata adalah seorang wanita yang tidak kalah hebatnya dengan pria. Ya, dia tidak hanya luar biasa cerdas. Penampilannya juga sangat menonjol. Nona, tamunya sudah datang. Anda adalah bunga di ujung. Sungguh tidak menyangka Anda begitu muda. Sudah memiliki kemampuan seperti ini. Dan penampilannya juga sangat menonjol ya. Iya, iya. Jadi, apakah data tersebut sudah dibawa? Baik, 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 datanglah. Saya mengerti pikiran kalian. Ingin memanfaatkan saya untuk memahami kelemahan Cheng Xiao ini. Lalu menyelesaikannya. Saya tidak peduli dengan dendam di antara kalian. Saya hanya ingin memiliki bahan eksperimen seperti ini. Lalu kita tunggu pesananku. Silakan. Baik, pergi. Nyonya, kau tahu saja, mereka memanfaatkanmu. Tahu. Tapi ini adalah kemampuan materialisasi. Kemampuan supernatural yang hidup. Jie Qiong. Seharusnya aku tahu. Aku tidak seharusnya membawamu ke acara Never S 1999. Tenang saja, Sai. MPI on akuisisi keluarga Liao hanya permulaan. Saya pasti tidak akan membiarkannya lolos. MPI on SCH.
dia pasti akan melawan balik saya. Saya harus siap dengan langkah-langkahnya. Baiklah, jangan menyerah. Tidak, hari ini saya akan menemani Anda sampai di sini. Menyerah. Apion selamat malam menyerah. Dion S. Aku mencintaimu menyerah. (1999 IORT). Tumpukan gula bunga perahu. Mengapa Anda datang secara pribadi? Dengan kecerdasanmu. Pasti ada orang mati, kan? Cari yang paling hebat untuk datang. Yulei. Ada. Panggil penyeberang. Baik. Ini milikku. Informasi yang kamu berikan terbatas. Aku hanya bisa menyimpulkan sedikit celah ini. Kemampuan orang ini adalah manifestasi. Tapi banyak batasan pada syaratnya. Tidak boleh melebihi tingkat teknologi dunia. Tidak bisa memanifestasikan makhluk hidup. Objek dengan ukuran yang terlalu besar. Tidak heran itu profesional. Bidangnya saja yang berbeda. Lalu bagaimana aku harus menghadapi dia? Menurut data yang ada, dia juga memiliki kemampuan untuk memperkuat dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia bisa mewujudkan keterampilan dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Benar. Kemampuan ini terasa sangat tidak terpecahkan. Masalahnya tidak serumit yang kau pikirkan. Tidak serumit itu. Hanya saja mengubah kemampuan beberapa figuran teratas. Masih belum bisa mengubahnya. Kemampuan yang melampaui akal sehat. Kalau begitu, menurutmu, dia punya lebih banyak kemampuan yang bisa digunakan. Bukankah itu sama saja tidak terpecahkan? Tidak juga. Barang-barang yang dia wujudkan setiap hari. Juga energi. Ada batasan jumlah tertentu. Kalau tidak, pasti bisa menyelamatkan Li Jieqiong. Jumlah yang muncul setiap hari. Sekitar 5. Dengan aman, tidak akan melebihi 10. Apa yang penting di sini? Lebih baik memanfaatkan sekarang kapabilitas manifestasi. Ketika tengah malam menghilang, ambilkan dia langsung. Tengah malam. Itu adalah saat energinya paling kuat. Jika memilih untuk bertindak di tengah malam, yang dihadapi adalah dia akan cepat beralih ke mode pertarungan. Menyerang kalian dengan tak terduga. Ini adalah rencana peranganku. Ini adalah orang-orang yang paling hebat dari para pejuang di bawahku. Nama saya cocok sekali. Penjaga Ferry. Antarkan dia sebentar. Kalian. Jangan tegang. Setelah semua, dia adalah pengguna kekuatan supranatural. Lebih baik berhati-hati. Perkuat orang yang kau berikan dulu. Cukup bilang padaku dulu. Karena kamu pasti tidak rela. Tidak rela. Benar. Suntikan yang diberikan padanya memiliki efek penguat. Tapi, setelah disuntik, dalam 5 hari pasti akan mati. Mengingat data yang kalian berikan sebelumnya, ada banyak kekurangan. Jadi kali ini, biarkan orang-orangmu membawa kamera selama menjalankan tugas. Setiap hari AI begitu banyak, kenapa tidak ada pembaruan? Kamu bilang kamu butuh apa? Siapa kamu? Kamu Cheng Xiao? Aku ya. Ada orang luka di bawah sana. Kudengar kamu ahli dalam bidang kedokteran. Buruan turun dan tolong dia. Ayo. Jalan-jalan-jalan. Baru saja aku menoleh. Dia tiba-tiba jatuh di sini. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kamu lihat. Ayo, ayo, beri jalan. Warna wajahnya tidak menunjukkan keanehan. Tapi denyut nadinya lemah. Seharusnya tidak begitu. Sepertinya ini adalah sihir hitam. Beruntunglah kita memiliki dokter ahli Tiongkok. Dia pasti punya cara untuk mengatasinya. Siapa di antara kalian yang punya anak? Bisa tolong ambilkan air seni anak laki-lakimu untukku? Anakku ada di rumah. Aku yang akan mengambilnya. Semua tenang saja ya. Penyakitnya dia bisa kucuri.
Masalah kecil. Datang. Bantu aku untuk membantunya bangun. Datang, datang, datang. Tidak apa-apa. Sungguh hebat, iya kan? Anak perempuan saya seumuran dengan kamu. Maukah kamu diperkenalkan? Untuk dikenalkan padamu nih. Tidak? Terima kasih Bu. Saya sudah mengerti maksudnya. Ada urusan di rumah. Jadi tidak usah tinggal lama. Sampai jumpa. Sampai jumpa, hati-hati. Benarkah kau tidak melihatku? Sistem. Keterampilan pertarungan AIJ kelas atas. AI berhasil. Katakan. Apakah kau dikirim oleh Liao Qichang? Jangan harap bisa. Dapatkan pesan apapun. Coba minuman dan makanan. Sistem AI menangkap roh. AI berhasil. Katakan. Aku sudah bilang. Jangan harap. Dapatkan pesan apapun di sini. Ingin mati. Cobalah tersenyum lebih kepada wanitamu. Sistem. Sinyal AI berkekuatan tinggi. Tidak akan terhalang. Berlaku pada ponsel Ye Kiki. Pengenalan A berhasil. Sial. Sistem. AI sinyal berkekuatan tinggi. Beraksi pada ponsel saya. Operasi berhasil. Halo Kiki. Big Brother Cheng. Mengapa kau telepon saya? Kamu dengar. Saat ini, ada orang yang menggunakanmu untuk mengancam saya. Kamu harus berhati-hati. Tahu kan? Abang, tenang saja. Tidak ada yang bisa menyakitiku. Aku bukan main-main. Kamu dengar aku. Sekarang carilah seseorang yang benar-benar bisa dipercaya untuk menemanimu. Cari tempat untuk bersembunyi. Mengerti? Saya akan meneleponmu nanti. Baiklah, saya akan mengurusnya sendiri. Liao Qichang. Selamat pagi, Tuan Cheng Xiao. Saya seorang peneliti genetik. Orang-orang memanggil saya Bunga di ujung. Adapun nama asli saya sudah lupa. Kali ini, atas undangan Tuan Liao, datang untuk meneliti kemampuan super Anda, manifestasi. Sungguh kemampuan yang membuat orang iri. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Di kota ini, yang aku pedulikan hanyalah Klinik Ye dan Klinik Li. Li Jieqiong. Pria, kamu lagi terlibat masalah. Sistem. Posisi waktu nyata penembak Jitu Ai. Dikirimkan ke pikiranku. Ai, aku berhasil. Senapan Ai. Sistem A. Bagaimana kabar Cici? Tenang saja. Semuanya sudah diatur. Apakah aku akan ada masalah? Tidak akan ada masalah. Semakin dekat padaku, semakin aman. Cheng Xiao, kita bertemu lagi ya. Aku tidak ingat. Aku sudah pernah bertemu denganmu. Benar. Saat itu aku melihatmu. Tapi kamu tidak melihatku. Nampaknya pria bernama Liao Qichang ini sungguh tidak ada yang bisa digunakan.
Ternyata mereka menugaskan seseorang. Peran rahasia. Datang ke hadapanku. Setelah semua, keluarga Liao berlari untuk menghindarimu. Aku ingat. Hari itu adalah kamu. Mereka telah menculik Li Zheqiong. Ya. Tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Pukulan saya ini memiliki kekuatan 800 kilogram. Apakah kamu bisa menangkapnya? Sistem. Kekuatan pukulan AI 1000 kilogram. Berfungsi padaku. Tubuh inang mungkin mengalami kerusakan. Apakah kau yakin? Yakin. Kekuatan yang kau tingkatkan. Tubuhku sudah tidak kuat lagi. Setelah aku pulih, kau pasti mati. Tumpukan AI. Obat penyembuh. Melindungi tubuh. Mengembalikan kemampuan. Menahan intensitas tinggi. Perintah salah. Hari ini AI telah mencapai batas. Saya bilang. Kenapa hari ini ada yang tidak beres? Ternyata kalian menggunakan 2 nyawa manusia untuk mendapatkan kesempatan membunuhku. Apakah itu belum cukup? Kau memiliki kemampuan supranatural yang nyata. Dengarkan, tebak saja. Memang benar. Aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Tapi bisakah kau membunuhku? Aku hanya butuh 3 menit. Kau butuh berapa lama? Tebak saja. Kira-kira sampai jam 12, ya? Benar. Masih ada 15 menit. Sepertinya kamu sudah menebak aku dengan tepat. Penuh pikiran. Waktu hampir habis. Akhiri saja. Semua ini karena kamu. Aku sampai menerima permintaan seperti ini. Semua ini karena kamu. Aku akan mati. Jadi hari ini aku harus membunuhmu. Aku bisa menyelamatkanmu. Jangan lupakan. Aku memiliki kemampuan untuk memanifestasikan. Kau pembohong yang mempermainkanku. Pergi mati saja. Kekuatan Dewa AI. Lihat itu. Ini adalah jalur pengumpulan energi. Melalui penyerapan. Radiasi energi dari alam. Kemudian disuntikkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan akan meningkat secara signifikan. Dan ini juga. Ini mengaktualisasikan energi menjadi bentuk fisik. Tumpukan senapan sniper. Seberapa ajaib. Proses konversi energi yang luar biasa. Proses konversi energinya. Sepertinya ada medium lain. Lihat bentuknya. Seperti ponsel. Proses konversi energi yang luar biasa ini. Ternyata menggunakan benda yang sangat jelek. Sebagai medium. Menghancurkan benda langit. Kamu sudah bangun. Ayo. Sudah tidur berapa lama?
baru semalam. Kecepatan pemulihan tubuhmu, benar-benar sebuah keajaiban. Jika saya harus bekerja sama dengan penelitian kalian, maka itu sama sekali tidak perlu. Ini adalah efek dari obat. Obat ini tidak bisa dipublikasikan, karena begitu dipublikasikan, kamu dan keluargamu, termasuk saya, akan mati. Mau bagaimana kamu mempersiapkan diri di masa depan? Sekarang sudah ada lawan yang begitu hebat. Baiklah, hadapi dengan baik. Dengan bantuan bunga nirwana, Cheng Xiao pasti mati. Selanjutnya, hanya tinggal dunia kita berdua. Nyonya mempelai. Pasti kamu membawa kabar baik, ya? Penjaga perahu MU gagal. Apa? Jadi kalian mengambil uangku? Mengorbankan tangan kanan terbaikku, ternyata memberitahuku bahwa kita gagal. Setiap eksperimen pasti ada risikonya. Dulu saat kalian mengambil uang, kalian tidak mengatakannya seperti itu. Kami memiliki rencana yang lebih baik. Aku harap apa yang kau katakan selanjutnya dapat menggerakkanku. Kalau tidak, saya tidak keberatan membiarkanmu dan Bian Hua terpapar di depan publik. Rencana selanjutnya adalah membuatmu memiliki kemampuan yang sama dengan Cheng Xiao. Maksudmu, kemampuan materialisasi. Selanjutnya, kamu hanya perlu bekerja sama dengan kami. Bunga tepi dunia berjanji akan memberimu kemampuan yang sama. Kacang. Tak heran kamu adalah yang terbaik, seorang peneliti yang hebat. Katakan, apa yang perlu aku lakukan? Ambil ponsel Cheng Xiao. Apakah kamu tahu kemampuan Cheng Xiao? Dia memintaku untuk mengambil ponselnya. Apa kamu mau atau tidak terserah dirimu? Kacang. Maka selamat padamu. Tuhan membantuku. Bagaimana perkembangan urusannya? Tentu saja. Kamu juga tidak melihat siapa saya. Saat itu keadaannya bagaimana? Ini tidak nyaman untuk dibicarakan di video. Saya akan memberitahumu. Nanti setelah kita bertemu, kamu lagi-lagi membuat saya penasaran. Kamu belum pernah mendengar? Berbicara setengah akan membuat lidahnya jadi buruk. Kamu Hampi. Tugas utama sekarang AMP adalah menyembunyikan diri dengan baik Hampi. Tunggu sampai aku selesai, aku akan menjemputmu Hampi. Saya kenapa Kiki? Cheng Xiao. Kita bertemu lagi. Bangsat. Sepertinya saya harus meminta maaf kepada kalian berdua. Maafkan saya. 1999, kamu masih berani muncul. Saya juga terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Sistem Neves Chorti. Neve Armor tak tertembus GIF. Dipakai oleh Yekiki GIF. Kesalahan spesifikasi. Sistem sementara tidak mendukung versi 1999. Jarak jauh Ampioverse 1999. Saya dapat dilakukan dengan sinyal kuat. Kenapa kali ini tidak bisa? Bukan tingkat yang sama. Ada cara MPO untuk mengatasi situasi saat ini? Ampik. Ham sistem tidak dapat memberikan saran yang lebih baik. Cheng Xiao, saya juga tidak ingin membunuh. Sebaiknya kamu serahkan ponselmu padaku. Tidak. Aku akan membuat teman dekatmu tahu. Seperti Li Jieqiong kamu. Mati dalam kemegahan. Bagaimana mereka bisa tahu? Liao Qichang. Mengapa kamu perlu ponselku? Aku tidak bisa memberitahumu. Liao Qichang yang baik. Flame of the Other Shore yang baik. MPI. MPI kalian berdua benar-benar sangat pandai mencari kelemahannya. Baiklah. Handphone bisa saya berikan kepada kalian. Apakah harus saya kirim sekarang? Tidak perlu. Yulei sudah ada di depan rumahmu. 1999 sekarang kamu serahkan ponselmu kepada Yulei. Menyerah. Saya pasti tidak akan menyulitkan Nona Ye. Cheng Xiao, jangan berikan padanya. Jangan sekali-kali berikan kepada mereka. Chen 999, meskipun tidak tahu mereka, kenapa butuh ponselmu, tapi pasti ada sesuatu yang sangat penting. Jangan sekali-sekali berikan kepada mereka. Kiki. 1999, tumpuk satu handphone dan berikan give up. Katakan tidak 1999 tidak ada yang lebih penting dari kamu give up. 1999 give up. Maaf, Tuan Bian Hua. Tidak ada hubungannya. Semua ini adalah pekerjaan. Sistem. Selanjutnya saya akan menggunakan keterampilan A. Semua langsung diterapkan pada
Never 1999 pada diri saya. Mengerti menunggu untuk menerima perintah. AIJ keterampilan bertarung tingkat tinggi. AIJ keterampilan penyelamatan tingkat halaman. AIJ keterampilan analisis tingkat tinggi. AIJ keterampilan hacker terbaik PIR. S666 pengenalan. Keterampilan terbaik di atas AI berhasil. Jika kamu jatuh ke tangan orang lain, bisakah orang lain menggunakan IMU? Tenang saja, Tuan. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh Tuan seorang. Tuan Cheng. Baik, kalau begitu, saya permisi dulu, Tuan Cheng. Yulei, kamu tidak bisa lari. Diberikan imbalan 1 juta untuk masing-masing dari 3 orang. Never 1999 tertawa memastikan Ye Kiki. 1999 memastikan Ye Kiki. 1999 menyerah. Keselamatan pribadi ayah Li Jieqiong. 666 batas waktu menyerah. Reward 5 juta. On 1999 temukan posisi pasti bunga biru. Dari arah terlihat, Chen posisi tidak salah. Ternyata ada orang yang menghabiskan 5 juta untuk memberi imbalan atas posisiku. Ada orang lain juga yang tahu posisimu. Jangan berpikir lagi. Aku sudah menerima imbalan dan telah mengirimkan posisinya. Itu mungkin Cheng Xiao yang diposting sebagai hadiah. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Uang jaminan yang didapat secara cuma-cuma. Paling tidak kita akan segera pindah tempat. Jangan khawatir. Asalkan kita mendapatkan ponselnya, aku akan segera membantumu mendapatkan kemampuan manifestasi. Nanti, meski Cheng Xiao menemukan kita, apakah dia masih lawanmu? Begitu cepat mendapatkan kekuatan super? Tentu saja. Itu terlalu bagus. Pak Kepala Keluarga, ponsel yang Anda minta. Kerjanya bagus nih. Tidak salah. Pergi dan tunggu saja. Jangan bikin saya kecewa ya. Eksperimen sudah dimulai. Berhenti. Bunga Nirwana sedang diuji coba. Mohon jangan ganggu. Sukses. Aku juga memiliki kekuatan super. Mari kita coba. Mari kita wujudkan emas. Data stabil. Mari kita wujudkan obat-obatan. Wujudkan kemampuan untuk memperkuat otot. Data yang sempurna. Selamat kepada tuan rumah yang mendapatkan kekuatan super. Mulai sekarang saya akan tak terkalahkan. Bunga di tepi sana, cepat. Segera buatkan saya satu juga. Baik, tunggu saya beberapa menit. Saya akan buatkan program untukmu. Tuan rumah, ampunilah saya. Ampuni saya, tuan rumah. Pergi mati saja. Api. Corte Eli beritahu saya. Di mana Kiki? Cheng Xiao. Saya hanya menggunakan sedikit trik. Tak disangka kamu ternyata. Aku sekarang memberimu kesempatan. Asalkan kamu kooperatif dengan penelitianku 1999, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kamu terlalu berpikir jauh, kan AY 1999 ini. Kamu pikir aku akan percaya? Nasib Yulei terbentang di depanku. Lon, aku tidak ingin mati dengan cara yang tidak jelas. EV 1999. Mencari mati. Cheng Xiao, kamu sekarang bukan lawanku. Cheng Xiao, lebih baik kamu bekerja sama denganku. Kamu juga sudah melihatnya. Aku hanya menyalin satu sistem. Berdasarkan ponselmu. Itu bisa diselesaikan. Setiap hari ada batasan jumlah yang dapat diwujudkan. Kau membuatku melakukan penelitian tentangmu. Aku pasti bisa meningkatkan sistemmu. Apa? Sistem bisa ditingkatkan. Benar?
Setelah sistem ditingkatkan, barang yang diwujudkan setiap hari mungkin tidak akan menghilang lagi. Batasan hidup dan volume juga mungkin akan dihapus. Tumpuk baik. Tunggu sampai aku menyelesaikan bocah ini. Kau bantu aku upgrade sistem. Milikmu tidak bisa di-upgrade. Apa yang kamu katakan? Sistemmu tidak bisa ditingkatkan. Itu hanya draftku. Sebuah program. Tidak ada kemungkinan untuk ditingkatkan. Tapi sistem Cheng Xiao bisa give major. Dapat ditingkatkan lebih lanjut. Apakah aku masih akan percaya? Heap benar-benar. Saya sudah menemukannya. Cara untuk meningkatkannya. Kamu malah memberikannya. Sistem yang tidak bisa ditingkatkan. Namun sistem Cheng Xiao bisa ditingkatkan. Cheng Xiao Horde Majo. Dia adalah kunci untuk meningkatkannya. Asalkan kau menyentuhnya 10 detik. Hitungan mundur upgrade. Api. Emas. Api. 1999 Psychord Api Gave Up. C. Horti Api Give Up. Sistem-sistem. Cheng Xiao. Jangan bunuh saya. Saya punya uang. Saya bisa memberikan semuanya. Villa, emas. Saya bisa memberikan semuanya. Semua untukmu. Saimever 1999, saya bisa membiarkanmu pergi. Tapi hukum tidak akan. Liao Qichang sudah dieksekusi. Akhirnya keinginannya tercapai. Asalkan kau tidak menyesal. Kiki. Maaf ya. Tidak ada yang bisa ditertawakan. Aku akan menunggumu keluar. Ngomong-ngomong, Xiao Ge, aku sudah bilang padamu. Setelah kamu menyelesaikan Liao Qichang, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Xiao Ge, maaf aku sudah menyembunyikannya darimu. Ketika kamu melihat ini, video ini, aku seharusnya sudah tidak ada lagi, kan? Maaf. Aku tidak seharusnya mengganggumu. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Sebenarnya, aku sudah tahu kematianku, bukanlah kecelakaan. Sejak kecil, aku memiliki kemampuan super. Aku bisa melihat hitungan mundur. Hidup orang lain sampai hari terakhir mereka. Saya telah melihat banyak kali. Orang di sekitar saya, hitung mundur hingga 0. Dan mereka pergi selama-lamanya. Hari ini giliran saya. Saya takut tidak sempat. Jadi mari kita lakukan dengan cara ini. Katakanlah selamat tinggal dengan baik. Kamu harus benar-benar merawat dirimu sendiri. Harus benar-benar hidup untukku. Gadis bodoh ini. Oh, dan penampilanmu saat mengenakan jas benar-benar sangat tampan. Selamanya kau cinta.